Menghadapi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Sambas tahun 2020, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Kabupaten Sambas solid memenangkan Herman Darso sebagai calon bupati dan wakil bupati Sambas. Sebagai bentuk keseriusan, Minggu 23 Agustus 2020 DPD Nasdem Kabupaten Sambas mengukuhkan pengurus DPC Nasdem Kabupaten Sambas di salah satu aula Hotel Sambas. Hadir dalam pengukuhan tersebut Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat Syarif Abdullah Al-Qadri, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sambas Haji Subhanur, Calon Bupati Partai Nasdem Helman Fahri, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Ferdinand Sholihin, Ketua DPD Perindro Kabupaten Sambas Adi Fitriansyah, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Nasdem Kabupaten Sambas dan partai pengusung Helman Fahri Darso, diantaranya PDI Perjuangan, Perindro, dan Partai Berkarya. Dari pantauan di lapangan, tampak Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat Syarif Abdullah Al-Qadri mengukuhkan pengurus DPD Nasdem Kabupaten Sambas dan membacakan ikrar Partai Nasdem di hadapan seluruh pengurus dan partai pengusung Helman Darso. Dan melantik saudara-saudara semua sebagai pengurus DPD dan DPC Nasdem se-Kabupaten Sambas. Dalam sambutannya, Haji Subhanur, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sambas, memberikan motivasi kepada pengurus Nasdem Kabupaten Sambas untuk solid bersama-sama memenangkan Helman Darso. Syarif Abdullah Al-Qadri, Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat, mengajak seluruh kader Nasdem Kabupaten Sambas dapat mengangkat Kabupaten Sambas menjadi kabupaten ekonomi terbaik di Kalimantan Barat. Dalam orasi politiknya, Helman Fahri, calon Bupati Sambas, mengapresiasi partai pengusung yang solid, serta menyampaikan visi dan misi Sambas Smart yang bertujuan mengembalikan martabat Kabupaten Sambas. Kepada CSM TV, Syarif Abdullah Al-Qadri, Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat, menegaskan target untuk pemenangan Helman Darso serta menjelaskan alasan partai Nasdem mengusung Helman Darso pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ya, tentunya setelah dilantiknya tadi semua struktur Nasdem sampai ketika ranting ya tingkat desa, ya nanti ketua DPD untuk membagi masing-masing zona, sehingga nanti kita harapkan ya semua struktur itu bergerak secara masif. Artinya untuk bagaimana memenangkan pasangan Helman Darso. Saya juga minta nanti anggota DPRD untuk dibagi masing-masing penanggung jawab zona-zona. Kebetulan Nasdem ada 5 DPR anggota DPRD, nanti 5 itu menanggung jawab zona-zona untuk pemenangan Helman Darso. Jadi saya kira semuanya bisa berjalan dan bisa terkonsolidasi dan terkoordinasi antara semua elemen yang ada. Saya yakin Pak Helman Darso ini akan memenangkan pertarungan ini, karena kalau Sambas ingin berubah, Sambas ingin maju, ya tentu harus memiliki suatu pemimpin yang punya visioner. Nah, Pak Helman ini dia seorang akademisi dan juga seorang praktisi. Beliau doktor ekonomi, tentu dia punya visi visioner untuk mengembangkan bagaimana meningkatkan ekonomi Kabupaten Sambas. Kemudian secara praktisi beliau juga rektor 3 kali dan berhasil memimpin Universitas Muhammadiyah sehingga saat ini berkembang cukup besar. Nah, ini tentu modal-modal ini merupakan satu hal yang cukup baik di dalam memimpin. Kemudian didampingi seorang politisi yang juga sudah cukup lama. Jadi beliau tentu mengkombinasikan antara kepentingan secara bersama untuk kepentingan kemajuan Kabupaten Sambas. Haji Subhanur, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sambas, menjelaskan langkah solid Partai Nasdem bersama koalisi memenangkan Helman Darso, serta mengajak masyarakat Kabupaten Sambas untuk memilih Helman Darso menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Bagi kami, khususnya Partai Nasdem dan teman-teman yang jadi koalisi dalam pesta politik 2020 Pilkada Kabupaten Sambas, kita kan punya tahapan-tahapan, dan ini telah kami jalankan dengan baik di Partai Nasdem. Hasil dari penyampaian visi dan misi, kami yakin bahwa pasangan Helman Darso, terutama yang kita usung di Partai Nasdem, yaitu Bapak Dr.
Elman Fahri SEMM ketika menyampaikan visi misi dengan smartnya, itu kita punya keyakinan untuk bagaimana membawa Sambas yang lebih baik ke depannya, terutama dari aspek ekonomi. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Sambas berdasarkan statistik yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan daerah-daerah tetangga, yaitu terutama Pontianak, Mempawah, dan Singkawang, agak ketinggalan dibandingkan daerah-daerah ini. Ini adalah tugas kita bersama, dan di aspek-aspek teknis kita alhamdulillah cukup berpengalaman. Terbukti PDI ini merebut juga wakil ketua di Kabupaten Sambas, dan Nasdem juga merebut wakil ketua Kabupaten Sambas serta teman kita dari Perindo. Ini adalah modal utama kita, dan kami mengusung gerakan tanpa mahar telah membuktikan kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Mari bersama-sama kami mohon doa restu dukungannya, dan agar masyarakat Kabupaten Sambas menuju ke arah yang lebih baik dengan gerakan perubahan dan melakukan perjuangan. Kita masyarakat Kabupaten Sambas mudah-mudahan bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan kami mohon restunya untuk mendukung pasangan kami, pasangan Elman Darso, dan insya Allah bahwa bermula dengan hal-hal yang baik, hasilnya pasti akan baik, dan mudah-mudahan Kabupaten Sambas menjadi kabupaten yang terbaik di Kalimantan Barat dan termaju dengan pemimpin baru yang akan kita pilih 2020 ini. Jadi kami melaksanakan konsolidasi partai, yaitu pengukuhan pengurus DPD dan kecamatan se-Kabupaten Sambas dengan tetap menerapkan protokol COVID-19, bahwa kita patuh kepada aturan-aturan pemerintah, dan kepada masyarakat Kabupaten Sambas kami mohon dukungannya. Inilah calon terbaik yang kami persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Sambas, dan saya mengucapkan 75 tahun kemerdekaan Indonesia agar negara kita bertambah maju, dan selamat ulang tahun baru 1442 Hijrah. Mari kita melakukan hijrah bersama untuk Sambas yang lebih baik ke depan, Sambas yang maju, dan kita kembalikan kejayaan Sambas untuk pemimpin 2020 yang akan kita pilih nanti. Hal senada juga ditegaskan Ferdinand Solihin, Sekretaris PDI Perjuangan, dan Adi Fitriansah, Ketua Partai Perindo Kabupaten Sambas. Ia berharap masyarakat Kabupaten Sambas dapat mendukung kemenangan Elman Darso pada Pilkada Kabupaten Sambas tahun 2020. Kami hadir dari PDI Perjuangan Kabupaten Sambas di acara pelantikan dan konsolidasi DPD dan DPC Partai Nasdem di Kabupaten Sambas. Ini salah satu bentuk nyata bagaimana Nasdem dan PDI Perjuangan mengusung Dr. Elman dan Pak Darso melakukan mobilisasi awal. Kami mulai dari hal yang paling utama dan terutama dari pergerakan kader-kader partai. Dan tentunya kami sadar dan percaya dengan dukungan dari masyarakat Kabupaten Sambas, konsep SMART yang kami bangun, visi misi Bupati dan calon wakil bupati akan memberikan perubahan yang terbaik untuk Kabupaten Sambas. Dukungan dari Partai PDI Perjuangan, Nasdem, Perindo, dan beberapa partai lain tentu kami yakin dan percaya. Dukungan dari teman-teman anggota DPRD, terutama yang kami ingin adalah dukungan dari masyarakat Kabupaten Sambas. Bicara tentang kualitas calon kami jangan diragukan. Pak Elman adalah seorang akademisi dengan doktor. Kemudian Pak Darso politisi 5 periode. Tentu memberikan sebuah nuansa yang beda. Ini langkah awal yang kami lakukan, dan kami yakin dengan dukungan masyarakat Kabupaten Sambas, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak lama lagi kami akan memenangkan pertandingan pilkada di Kabupaten Sambas ini. Baik, kami selaku Partai Perindo sangat berterima kasih telah diundang dan diajak oleh Pak Darso untuk bergabung dalam tim koalisi pemenangan beliau
dari segi kualitas memang beliau Pak Farid Darso tidak bisa diragukan lagi, dan harapan kami mohon doa restu dan dukungan masyarakat Kabupaten Sambas untuk memilih pemimpin yang baik yang bisa memajukan Kabupaten Sambas. Jadi diharapkan juga persatuan dari koalisi pemenangan untuk sama-sama berjuang memenangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan juga. Bila itu Di tempat yang sama, Helman Fahri, calon Bupati Sambas, menegaskan langkahnya maju pada Pilkada Kabupaten Sambas dan berkomitmen membawa Kabupaten Sambas menjadi kabupaten yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat atau smart dengan pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan. Sebagai akademisi, selain memajukan wilayah perbatasan, Helman menegaskan bahwa ia telah memiliki trik khusus bagaimana memajukan pendidikan dan meningkatkan IPM Kabupaten Sambas. Kita membuat konsep atau mencetuskan visi ya, membangun Kabupaten Sambas atau membangun Kabupaten Sambas dari batas negara. Jadi memang di sini kita buat, kita sudah tahu bahwa Sambas ini secara geografis berbatasan dari darat dan laut, berbatasan dengan Malaysia dan laut kita berbatasan dari Australia Selatan. Kemudian potensi-potensi yang kita miliki kan luar biasa. Nah, ini yang memang kita rumuskan di dalam misi, bagaimana kita membangun nantinya gitu, membuat program apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam menyongsong perubahan-perubahan Sambas masa depan. Kemudian berdasarkan kita memang berangkat juga dari keprihatinan dalam menuangkan visi dan misi itu, karena Sambas memang terpuruk di segala hal, dari sisi kemiskinan, pengangguran yang terus meningkat, kemudian tingkat masalah-masalah sosial juga tinggi. Nah, inilah barangkali dengan visi dan misi itu, insya Allah kita akan paling tidak menjadi yang berusaha untuk menjadi yang terbaik ya di kabupaten dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Barat. Memang IPM kita itu kan termasuk yang kalau laporan terakhir BPS itu kita posisinya nomor 8 ya dari 14 posisi tengah-tengah. Nah, 3 hal memang yang perlu kita pikirkan. Tadi terkait dengan pendidikan. Nah, ini memang harus punya strategi khusus untuk pendidikan. Jadi kita akan paling tidak ya SDM ini harus dirancang betul. Jadi dengan fasilitas khusus tertentu. Nah, juga saya kira kalau program pemerintah itu kan sebenarnya sudah jelas. Tapi kemampuan daerah untuk mendorong itu yang paling penting. Bagaimana program-program pemerintah pusat, kemudian provinsi dan daerah itu bisa sinergi nyambung. Dan ini yang paling utama juga sesungguhnya. Karena banyak hal yang terkait dengan kegiatan program itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini memang perlu pengetatan, perlu kontrol, perlu kebijakan khusus masalah pendidikan itu. Tapi sinergis lah Pak ya. Harus sinergis, memang ya juga daerah terutama juga harus memeran lebih fokus ya, bagaimana SDM daerah itu kembali seperti yang diutarakan DPW tadi, Sambas harus kembali dengan keunggulan ya dari SDM itu, dari sisi keagamaan, sains dan sebagainya. Saya kira itu yang paling tinggal bagaimana nanti pimpinan dan daerah bisa. CSN TV, Madah Kanyi. 1, 2, 3 lagi Pak, izin Pak. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, sip.